Rusia menuduh Ukraina melakukan sabotase pemilu di Rusia. Rusia menyatakan bahwa Ukraina sengaja menggunakan pemilu Rusia untuk melakukan tindakan terorisme dan provokasi. Dilaporkan, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan para pengunjuk rasa yang mencoba membakar tempat pemungutan suara dan menuangkan pewarna ke dalam kotak suara pemilu sebagai tindakan pengkhianatan. Perang di Ukraina memang telah membayangi pemungutan suara di Rusia yang akan memberi kesempatan untuk Vladimir Putin kembali memimpin Rusia. Hal tersebut memicu aksi protes sporadis dari berbagai kalangan di Rusia. Pada hari kedua dan ketiga pemungutan suara, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Ukraina telah mengintensifkan aktivitas terorismenya di tengah pemilu Rusia yang sedang berlangsung. Dilaporkan, bersamaan dengan pemilu yang terjadi di Rusia, sebuah pesawat tak berawak Ukraina menjatuhkan bom di tempat pemungutan suara di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia. Seorang pejabat pemilu lokal melaporkan tidak ada kerusakan atau korban luka akibat insiden tersebut. Namun belum ada komentar langsung dari para pejabat di Ukraina terkait insiden itu. Diketahui, pihak Ukraina menganggap pemilu yang berlangsung di wilayah yang dikuasai Rusia ilegal dan tidak sah. Ketua KPU Ela Pamfilova bilang, dalam 2 hari pertama pencoblosan, telah terjadi 20 insiden warga yang mencoba merusak lembar suara dengan menuangkan berbagai cairan ke dalam kotak suara. Tak hanya itu, ada 8 kasus percobaan pembakaran dan 1 tembakan bom asap saat pelaksanaan pemilu. Medvedev menyatakan, orang-orang yang berada di balik serangan ini dapat menghadapi hukuman makar selama 20 tahun penjara. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan, pihaknya telah menerima laporan militer dalam beberapa hari terakhir tentang upaya serangan di wilayah perbatasan Belgorod dan Kursk. Namun seorang pejabat senior intelijen Ukraina mengatakan, kelompok bersenjata itu adalah orang Rusia yang sengaja mengubah wilayah tersebut menjadi zona tempur aktif. Kepala Direktorat Intelijen Militer Ukraina Kirilo Budanov juga bilang, kelompok-kelompok tersebut menuntut Legiun Kebebasan Rusia, Batalion Serbia, dan Korps Relawan Rusia menjadi kekuatan dengan prinsip-prinsip yang bersatu. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bilang, sudah jelas dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina dapat menggunakan senjatanya untuk mengeksploitasi pasukan Rusia. Dilaporkan, Rusia melancarkan serangan paling mematikan dalam beberapa minggu terakhir pada hari Jumat 15 Maret 2024. Rudal Rusia tersebut menghantam daerah perumahan di kota pelabuhan Odessa di Laut Hitam Ukraina yang menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai lebih dari 70 orang.